Halo, ya di sini ada PQE Lutron DW6093. Di sini ini sebenarnya power analyzer 3 phase. Jadi nggak bisa untuk mengukur THD, hanya menganalisa power saja gitu. Nah terus kemudian ini ada tombol buat melepaskan SD card. Jadi perlu bantuan TSPen untuk melepas SD cardnya. Nah ini ada power supply-nya pakai DC 5 volt. Nah, selain dari power supply, ada juga pakai baterai. Di sini ada baterainya. Nah, cuma baterai nggak bisa bertahan lama, cuma bisa bertahan kurang lebih nggak sampai 1 hari gitu, 6 jam, sekitar 6 jam mungkin gitu. Nah, di sini ada beberapa terminal. Nah, terminal yang kanan A1, A2, A3 yang ada merah dan hitam. Ini untuk sinyalnya, untuk CT atau current transducer. Jadi CT-nya masuk ke sini, sedangkan yang kanan ini untuk powernya CT. Jadi powernya CT masuk ke sini gitu sih. Jadi kalau misalkan kita lihat di CT-nya, misal ini A2 CP1201, ada 3 probe. Nah ini yang sudah didesain oleh pabrik supaya kita tidak tertukar gitu. Jadi merah ke merah, hitam ke hitam, dan ini yang terakhir ke sini gitu. Nah ini A2 jodohnya dengan A2 gitu, seperti itu, sehingga kemungkinan tertukarnya itu kecil gitu kan gitu. Nah kalau di sini ada terminal juga N, V1, V2, V3 gitu. Nah ini kalau ini untuk arus, sedangkan ini untuk terminal tegangan gitu. Nah ini ada N netral, V1 untuk fasa R, V2 fasa S, V3 fasa T gitu. Warna-warnanya silakan teman-teman menyesuaikan dengan warna-warna dari busbar existing gitu. Cuma biasanya kalau kita ini biru, merah, kuning, dan hitam gitu sih. Nah jadi ini contohnya, ini adalah warna-warnanya. Nah ini warna merah gitu, warna merah. Nah ini kesini berarti kan gitu, sini. Terus ini untuk mencapit di busbarnya gitu, mencapit di supaya dapat tegangannya. Ini juga sebenarnya bisa dilepas, tapi supaya bisa kayak gini, kalau dilepas itu kayak multitester lah ya. Nah kalau misalkan dipasang seperti ini ya, jangan lupa untuk dikencangkan. Oke ya, setelah itu kita akan lihat gimana sih cara setting alat ini gitu kan. Ini ada beberapa tombol. Nah ini tombol power, kita tekan dan tahan untuk beberapa detik sampai dia menyala gitu, sampai dia menyala. Oke, tunggu beberapa saat. Nah tombol paling di sini ini tuh untuk menentukan jenis itunya apa, jenis sistem kelistrikannya gitu. Apakah yang pertama satu pas dua wire, nih satu pas dua wire, dua kabel, atau satu pas tiga kabel, atau tiga pas tiga kabel, atau tiga pas empat kabel gitu. Ini untuk menentukan, silakan pilih sesuai dengan kondisi di lapangan gitu. Nah kalau eh, saat pertama kali dinyalakan, biasanya dia itu akan SD card, cek SD card di sini. Tadi mungkin bisa kelihatan gitu, cek SD card di sini. Kalau misalkan tidak ada SD card, dia akan kasih tahu kalau no SD card gitu. Jadi supaya kita itu bisa tahu ada SD card apa tidak gitu. Jangan sampai kita udah nge-record ternyata nggak ada SD card gitu. Nggak bisa nge-record juga sih kalau nggak ada SD card gitu. Nah ini buat backlight. Nah jadi biasanya kalau untuk hemat energi perlu di backlight gitu. Nah kemudian ada beberapa pengaturan. Pengaturannya itu ada di setup.
Nah ini buat pengaturan gitu, setup gitu. Nah untuk ini kalau ini untuk pindah-pindahin folder name, kita mau taruh di folder apa dokumen kita kan, foldernya folder apa gitu. Kalau misalkan mau ke bawah, pencet tekan shift dulu sampai muncul shift di sini, baru bisa tekan ke bawah gitu. Nah baru pindah nama 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 foldernya mau apa gitu. Nah ini nama foldernya terserah mau apa gitu kan. Nah terus pencet shift lagi, tekan shift lagi baru bisa ke bawah gitu. Nah sebentar. Nah ini ada record date, jadi di folder ini menandakan tidak ada dokumen, no file gitu. Terus sampling time ini satuannya adalah detik gitu. Jadi kita samplingnya 300, selama 300 detik kita akan record gitu kan. Ini tentang informasi SD card. Terus ini biasa kita tidak atur PT dan CT-nya 1:1. sedikit nge-lag gitu. Nah ini untuk bip. Nah ini klaim ampernya pastikan sesuaikan dengan klaim ampere yang kita pakai gitu. Kalau sekarang kita kan pakai CP 1201 gitu kan. Jadi kita atur